Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eva Rahmawati dengan NPM 2014191003, perwakilan dari kelompok 7 yang akan membacakan hasil kerja dari kelompok kami. Kelompok kami terdiri atas Sangkurian dengan NPM DIF 119016, Fatima Azhara 2014191006, Muhammad Rizky Setiawan 2014191043, Afrianda Diniani 2054191001, dan saya sendiri. Yang pertama akan dibahas adalah mengenai informasi umum dari Aves. Aves atau burung adalah anggota kelompok hewan bertulang belakang vertebrata yang memiliki bulu dan sayap. Jenis-jenis burung begitu bervariasi, mulai dari burung kolibri yang kecil mungil hingga burung unta yang lebih tinggi dari orang. Diperkirakan terdapat sekitar 8.800 hingga 10.200 spesies burung di seluruh dunia. Sekitar 1.500 jenis diantaranya ditemukan di Indonesia. Aves merupakan kelas tersendiri dalam kingdom Animalia. Aves atau burung memiliki ciri umum yaitu berbulu dan kebanyakan di antara mereka bisa terbang. Kelas Aves adalah satu-satunya kelompok hewan yang memiliki bulu. Contoh spesies Aves yang akan dibahas yang pertama adalah itik dengan klasifikasi Kingdom Animalia, Phylum Chordata, kelas Aves, famili Anatidae, genus Anas dengan spesies Anas platyrhynchos. Itik merupakan golongan unggas akuatik dengan ciri morfologi yang khas untuk menunjang hidupnya. Itik mudah dikenali dari bentuk tubuhnya yang menyerupai botol. Paruhnya pendek dan pipih, kaki pendek dan berselaput, serta cara berjalan yang khas. Tubuh itik terdiri atas mata, lubang hidung, paruh yang diselubungi selaput halus yang sensitif. Tepian paruh berupa pelat dari zat tanduk, leher, dada, abdomen, sepasang kaki yang kokoh dan pendek untuk berenang, jari yang berselaput untuk berenang, ekor dan bulu yang dilengkapi lapisan lilin yang berfungsi untuk mencegah masuknya air ke dalam tubuh. Itik berkembang biak dengan cara bertelur. Namun, proses bertelur tidak dikaitkan dengan terbentuknya individu baru. Tanpa pejantan pun, itik betina tetap akan mengalami proses pembentukan telur. Telur yang tidak dibuahi lebih dikenal dengan telur konsumsi. Namun, untuk memproduksi telur tetas, dibutuhkan itik pejantan yang membuahi telur tersebut. Contoh spesies dari Aves yang kedua yang akan dibahas adalah burung pipit. Burung pipit memiliki kerajaan Animalia, Phylum Chordata, kelas Aves, ordo Passeriformes, famili Eseldidae, genus Loncura dengan spesies Eleucogastroides. Burung pipit atau biasa dikenal dengan bondol Jawa adalah burung kecil pemakan biji-bijian yang tersebar luas di daerah tropis. Spesies ini sering terlihat mencari tanaman termasuk benih padi di rawa-rawa dan sawah. Sarangnya terbuat dari rumput yang dianyam dalam lingkaran besar seperti bola tertutup, di mana telur keputihan disimpan. Seekor burung muda dengan dada kotor dan perut rusa. Pada burung jantan tidak berbeda dengan burung betina. Iris coklat, paruh atas kehitaman, paruh bawah abu-abu kebiruan, kaki abu-abu. Burung ini biasa ditemukan di pedesaan dan perkotaan, terutama di dekat persawahan. Bondol Jawa memakan berbagai biji-bijian dan sering mengunjungi sawah, padang rumput, ladang terbuka yang ditumbuhi tanaman dan kebun. Kemudian yang akan dibahas adalah mengenai kelebihan dan kekurangan dari Aves. Yang pertama, kekurangan dari hama burung pipit. Burung pipit adalah jenis hama dari kelas unggas atau Aves pemakan biji-bijian yang menyerang malai pada tanaman padi untuk memakan biji atau bulir padi. Hal ini menyebabkan petani mengalami kehilangan 30 hingga 50% hasil produksi. Burung akan menyerang tanaman yang sudah berumur 70 hingga 80 hari saat bulir-bulir padi terisi. Dari hasil pengamatan yang dilakukan di sawah padi hitam organik, serangan burung terutama terjadi pada pagi hari jam 6.00 hingga 10 pagi dan sore hari jam 14.00 hingga 16.00. Burung menyerang secara bergelombang. Menurut Kristianti dan Ari Susilaningsih tahun 2013, ada dua macam kerusakan yang disebabkan oleh burung, yaitu yang pertama, kerusakan langsung, terjadi ketika burung memakan biji tanaman. Yang kedua, kerusakan tidak langsung, terjadi ketika segerombolan burung itu di areal pertanaman sehingga mengakibatkan biji yang terjatuh. Selain itu, kebiasaan burung pipit yang suka bertengger di daun bendera ketika sedang memakan butir-butir padi juga dapat mengakibatkan kerusakan pada daun bendera. Selain memiliki kekurangan, burung pipit juga memiliki kelebihan. Burung pipit
dan jenis-jenisnya yang beragam sering dijumpai di daerah dataran tinggi dan persawahan. Burung dengan bentuk kecil ini mempunyai manfaat bagi kesehatan apabila dikonsumsi. Meskipun berukuran kecil dan tidak terlalu memiliki daging, akan tetapi burung pipit memiliki manfaat. Berikut ini merupakan manfaat jika mengonsumsi daging burung pipit. Yang pertama adalah alternatif untuk diet. Bagi orang yang menjalankan program diet, maka kebanyakan hanya akan mengkonsumsi buah dan sayur. Daging burung pipit ini tak mengandung lemak dalam jumlah yang besar, jadi aman sekali dimakan bagi yang sedang melakukan diet. Lemak rendah juga membuat pengidap kolesterol bisa memakan daging burung pipit. Yang kedua, peningkatan imunitas tubuh. Salah satu cara untuk meningkatkan kekebalan tubuh adalah dengan mengonsumsi daging burung pipit dengan porsi cukup. Kandungan lemak rendah serta protein dalam daging emprit mampu meningkatkan imun pada tubuh. Ketiga, mengobati mata yang berair. Cara mudah mengatasi masalah mata berair adalah mengambil daging burung pipit yang dikukus kemudian disantap. Yang keempat, penghancur batu saluran kencing. Cara mengobati kencing batu dengan menggunakan burung pipit yaitu dengan membakarnya. Setelah daging matang, dibaluri dengan garam dan kemudian diblender. Setelah menjadi sebuah jus, kemudian diminumkan bagi yang menderita sakit pada saluran kencing batu. Kelebihan yang terakhir yaitu penghilang kutil. Daging burung pipit dihaluskan dan dicampur air liur manusia. Ramuan tersebut bisa dioleskan pada kulit yang mengalami pertumbuhan kutil. Kutil yang ada di tubuh akan hilang kalau dioleskan ramuan tersebut secara rutin. Yang selanjutnya adalah kekurangan dan kelebihan itik. Kekurangan dari itik yaitu itik memang terkenal lebih lezat dan kaya akan kandungan gizi seperti protein, zat besi, fosfor, seng, vitamin B dan B6, B12, asam fosfat, serta magnesium. Meski kaya akan gizi, bahaya makan daging bebek akan muncul apabila mengonsumsinya secara berlebihan. Berikut ini bahaya makan daging bebek yang dapat muncul. Yang pertama, meningkatkan kolesterol. Kulit daging itik mengandung lebih banyak lemak dibandingkan unggas lainnya. Apabila dikonsumsi setiap hari, kadar kolesterol dalam tubuh akan naik. Kekurangan yang kedua yaitu penyumbat arteri. Kolesterol yang menumpuk akibat mengonsumsi daging itik berlebihan yang tadi disebutkan akan memicu timbulnya plak pada saluran arteri. Apabila dibiarkan, penyakit seputar kardiovaskuler seperti jantung dan stroke akan mudah menyerang. Yang ketiga yaitu memicu diabetes. Bahaya makan daging itik berlebihan lainnya adalah dapat memicu diabetes. Kandungan lemak dan kolesterol yang ada pada daging itik ini menjadi pemicunya. Yang keempat, meningkatkan risiko kanker. Hal ini diperkuat dengan beragam penelitian yang menyebutkan bahwa konsumsi makanan berlemak dan kolesterol tinggi seperti daging itik dengan intensitas yang sering akan dengan mudah meningkatkan risiko kanker payudara dan beragam penyakit berbahaya lainnya. Yang selanjutnya adalah manfaat dari daging itik. Walaupun sudah sering dikonsumsi orang, namun masih banyak yang belum mengetahui manfaat telur itik bagi kesehatan. Padahal berbagai macam manfaat kesehatan dapat didapatkan dari mengonsumsi telur itik ini secara teratur. Yang pertama, dapat menjaga kesehatan mata. Hal ini berkaitan dengan kandungan vitamin A pada telur itik yang tinggi. Yang kedua, menambah energi. Telur itik memiliki kandungan protein yang tinggi dan bermanfaat dalam menambah energi. Bahkan kandungan protein pada telur itik lebih besar daripada telur ayam. Kandungan protein ini yang menyebabkan bertambahnya stamina atau energi saat mengonsumsi telur itik. Yang terakhir adalah pengendalian dari hama-hama Aphis. Yang pertama, pengendalian burung pipit. Secara tradisional, petani hanya mampu menjaganya secara manual. Dimulai bangun pagi pukul 5 pagi sudah harus datang ke lokasi untuk menjaga dan mengusir burung karena begitu ada cahaya pagi atau sekitar jam 6 pagi, burung-burung sudah mulai datang memakan padi. Si petani mulai menjaga dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Selama padi sudah mulai berisi sampai padi siap panen, selama itu petani harus menjaganya dan itu diperlukan waktu sekitar 1 hingga 2 bulan. Mengingat waktu dan tenaga untuk menjaganya, di samping itu si petani tidak bisa mengerjakan yang lain sehingga persoalan menjaga ini menjadi lebih rumit. Terdapat beberapa cara petani mengusir burung pemakan padi, mulai dari yang tradisional hingga yang modern. Beberapa di antaranya adalah yang pertama menggunakan plastik atau kresek, yang kedua menggunakan orang-orangan, dan yang ketiga menggunakan jaring, dikutip dari Kambuno 2020. Yang terakhir adalah pengendalian itik. Walaupun itik banyak memiliki manfaat dan kelebihan, tetapi itik juga dapat merusak tanaman, contohnya seperti padi. Pengendalian yang dilakukan yaitu dengan penggunaan waring atau jaring-jaring di sekitar sawah sebagai penghalang itik supaya itik tidak masuk dan tidak merusak tanaman sawah. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.